yang mulia Biku Asaji, kemudian yang saya hormati para upasaka upasika sekalian, Sugihonto. Semoga Anda semua berbahagia, sehat jasmani, sehat batin. Sulit ya sehat batin ya. Ya, tujuan kita belajar dan berlatih Dhamma adalah untuk mencapai keadaan batin yang sehat, bebas dari kekotoran batin, bebas dari loba, dosa, moha, dan keadaan seperti itu sangat mungkin sekali untuk kita capai di dalam kehidupan kita kali ini. Ya, jadi teruslah tekun belajar dan kemudian berlatih ya. Jangan menyia-nyiakan kelahiran kita kali ini sebagai manusia, karena masa depan selalu saja tidak pasti. Apa yang sudah Anda dapatkan saat ini di kehidupan saat ini belum tentu bisa Anda dapatkan lagi di kehidupan masa depan. Apalagi buat mereka yang lalai, yang tidak tekun belajar dan tidak tekun berlatih ya. Jadi mumpung kali ini kita mendapat kelahiran yang bagus, Dharma masih bisa dipelajari, guru-guru juga masih tersedia di muka bumi ini, maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita habiskan waktu untuk melakukan kegiatan yang kontraproduktif, tidak bermanfaat untuk perkembangan spiritual. Tadi malam saya terpikir, alangkah indahnya menghabiskan malam minggu 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 ya di DBS ini dengan belajar Abhidhamma, daripada Anda semua malam minggu ke mall nonton bioskop. Mending nonton bioskop di DBS. 2 jam Anda dapat pengetahuan Abhidhamma. Ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, seperti juga pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran tentang 62 pandangan salah yang keempat, ini seri yang keempat ya. Saya harap Anda masih ingat pelajaran yang lalu sudah ada berapa pandangan salah yang sudah kita pelajari? 18 pandangan salah tersebut berkaitan dengan masa lalu, masa depan, masa sekarang. Masa lalu, bagus. Masih ingat apa saja? 4 yang pertama yang masuk dalam kelompok pertama disebut sebagai paham kekekalan. Ya, kekekalan. Jadi paham tersebut bahkan dianut oleh para meditator yang menguasai jana, mempunyai abhinya, dan kebetulan dia mampu mengingat-ingat kehidupan lampaunya. Ada yang mampu mengingat sampai 100.000 kali kehidupan, ada yang mampu mengingat sampai 10 kappa, ada yang mampu mengingat sampai 40 kappa, dan kemudian mereka menyimpulkan pengalaman meditasinya secara keliru. Hati-hati, ingat. Bahkan pada mereka yang menguasai jana dan juga mempunyai abhinya atau kesaktian, bisa saja masih jatuh ke dalam pandangan yang salah kalau mereka tidak mengikuti ajaran Buddha. Jadi Buddha menyampaikan 62 pandangan salah ini adalah beliau merangkum semua pandangan-pandangan salah yang eksis 2600 tahun yang lalu pada masa Buddha itu. Ya, atau mungkin juga dari kehidupan-kehidupan lampau yang beliau ingat, dikumpulkan, ada jumlahnya semua ada 62. Meskipun disebut sebagai pandangan salah, bukan berarti mereka yang menganut pandangan salah ini mereka semua masuk ke neraka setelah ini ya. Kalau kita berbicara tentang pandangan salah di Buddhisme, itu membedakan pandangan salah paling tidak menjadi 3. Yang pertama itu disebut niyata micca titik, pandangan salah yang mempunyai konsekuensi yang sudah pasti, pandangan salah yang mempunyai efek yang sudah pasti, tidak bisa lagi dirubah lagi, fixed destiny. Yakni apa konsekuensinya? Kalau orang yang memegang pandangan salah yang disebut niyata micca titik ini tidak berhasil menyadari kekeliruannya di detik terakhir di dalam kehidupannya, maka hasilnya sudah fixed, buah karmanya sudah pasti. Ya, ini apa? Dia akan terlahir di neraka. Ya, pandangan salah yang mempunyai hasil yang sudah fixed seperti ini adalah pandangan salah yang mengingkari, menolak
cara apa menolak bekerjanya hukum karma. Mereka yang mengatakan bukan berarti ya yang non Buddhis tidak mengakui hukum karma loh. Ya, kalau kata-kata kamma memang itu ada di Buddhis, tetapi kan kita harus melihat kamma itu apa sih sebenarnya. Kamma itu kan hanya hukum sebab dan akibat. Kalau perbuatan baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, perbuatan jahat akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, yang non-Buddhis juga ada yang percaya seperti ini, ya. Banyak kan non-Buddhis agama lain yang juga mendorong para pengikutnya untuk berbuat baik kan, dan menghindari perbuatan yang jahat kan, ya. Mereka yang menolak hukum kamma itu yang menganggap bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan itu tidak mempunyai konsekuensi. Ya. Kenapa mereka hasilnya pasti ke neraka? Karena dia tidak meyakini kebenaran akan hal ini, maka dia hidupnya akan ceroboh terus, akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Dia akan menikmati kehidupannya seperti yang sudah saya sampaikan di tahun 1960 sampai 70-an di Amerika itu kaum hedonis itu sangat marak gitu. Mereka meyakini bahwa hidup hanya sekali saja, maka mari kita nikmati kehidupan ini, ya, sehingga mereka bisa berbuat apa saja yang melanggar norma, melanggar tata krama, melanggar etika, melanggar aturan-aturan moralitas dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan menolak hukum karma. Jadi menurut mereka melanggar moralitas nggak apa-apa, toh setelah kehidupan ini sudah nggak ada kehidupan lagi. Ya, nah ini adalah niyata micca ditti. Hasilnya fix, pasti. Dia setelah kehidupan ini akan lahir di neraka. Ada jenis pandangan salah yang kedua, yakni yang disebut didik gata. Didik gata ini seperti yang gata itu gone, pergi menuju didik, pergi menuju ke pandangan salah, itu kira-kira artinya ya. Nah, 62 pandangan salah ini termasuk di didik gata ya. Tidak berarti semua 62 pandangan salah ini akan membuat seseorang lahir di 4 alam yang bawah, ya. Ada mereka yang menganut pandangan salah seperti ini masih bisa terlahir di alam yang baik, terlahir di alam surga, ya. Misalkan mereka yang terjebak pada paham teisme, pada saat ada dewa, ada Brahma yang keliru menginterpretasikan pengalaman kehidupannya. Beliau meninggal dari alam abhasara dan kemudian terlahir di istana yang kosong, tidak ada siapa-siapa, dan kemudian dia hanya berpikir, kok kosong ya, langkah indahnya kalau ada makhluk lain yang hidup di sini. Tiba-tiba simsalabim ada yang lahir di sana, dan kemudian dia berpikir, oh sayalah yang menciptakan dia, ya. Dan kemudian ada juga pengikutnya yang percaya dan seterusnya, mereka bisa masuk surga. Bisa saja selama mereka tidak mengingkari hukum alam sebab dan akibat tadi, ya. Tetapi untuk masuk ke nibbana, maka 62 pandangan salah ini harus dilampaui. Ya, aspirasi kita kan tidak hanya lahir di surga, ya. Anda sudah mengalami kehidupan di surga di kehidupan ini, seharusnya cukup, ya. Jangan tergiur lagi dengan kehidupan di surga, ya. Kehidupan di surga pun juga seperti apa yang Anda alami saat ini di bumi, masih banyak penderitaan. Ingat di pelajaran yang minggu yang lalu ada pandangan salah yang parsial, ya. Parsial atau ya parsial, di mana ada dewa, siapa itu namanya, tidak padosi, ya. Jadi dewa yang moralnya rusak. Ingat, ya. Bahkan kehidupan di surga saja bisa membuat seseorang atau dewa tersebut menjadi lupa daratan. Karena lupa daratan, yang diingat lautan, ya kecemplung dia. Akhirnya lahir lagi ke bumi ini, kemudian dia meratapi nasibnya. Oh, ada yang kekal di sana, mereka yang moralitasnya tidak rusak ternyata kekal, sementara saya menikmati terus
terus kepuasan indrawi di alam surga, akhirnya saya keluar dari surga sana. Sangat menarik ya. Cerita-cerita seperti ini seperti familiar ya, di cerita-cerita non-Buddhis, diusir dari surga untuk turun ke bumi. Ya, familiar ya. Tapi ingat loh, Buddha tidak sedang menyerang siapapun loh. Karena cerita ini dimunculkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu, bahkan sebelum ajaran-ajaran besar yang lain yang saat ini dianut di muka bumi ini eksis. Ya, 2600 tahun yang lalu, 500-600 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum semua ajaran besar yang lain ini muncul, beliau sudah mengatakan hal seperti ini. Ada juga dewa yang rusak apanya? Tidak hanya moralitasnya tetapi pikirannya kan, iri hati. Sama kan, Anda mengalami kehidupan surga di alam manusia ini kan kadang juga pikirannya rusak kan karena iri hati dan lain sebagainya, sama. Jadi udah, janganlah merindukan lagi. Saya tidak mengatakan kehidupan di surga itu jelek, tetapi Anda harus ingat juga risikonya bahwa kehidupan di alam sana pun juga membuat banyak makhluk lalai untuk berlatih dhamma. Aspirasi kita haruslah menuju ke nibbana, bukan kelahiran ke surga, di surga. Ya, nah. Jadi ada paham teisme, ada politeisme, ya. Kemudian juga ada lagi paham tentang dunia yang terbatas atau tidak terbatas, ya, masih ingat ya. Kemudian yang terakhir nomor 17 dan 18 itu apa? Paham tentang bahwa segala sesuatu muncul ya begitu saja tanpa sebab. Ingat nggak? Ya. Ceritanya menarik tidak? Yang nomor 17 dan 18. Ada satu makhluk terlahir di alam atsanya sata, makhluk Brahma tanpa batin, tanpa pikiran. Hanya lahir di sana mempunyai tubuh jasmani saja, ya. Tidak mempunyai pikiran apapun, dan dia hidup di sana untuk jangka berkapak-kapak lama sekali. Dan tiba-tiba setelah karma di sana habis, dia terlahir lagi di alam manusia, dan dengan kekuatan samadhi dan juga kesaktiannya, dia mencoba mengingat-ingat kehidupan dia sebelum ini. Saya sebelum ini di mana ya? Dan dia tidak menemukan apa-apa. Karena kelahiran di atsanya sata, ya, tidak mempunyai batin, pikiran, memori, sehingga keterbatasan dari kemampuan kesaktian dia membuat dia akhirnya menyimpulkan lagi secara keliru, oh saya tidak berasal dari mana-mana, saya tiba-tiba muncul di muka bumi ini. Seperti itu ya. Jadi akhirnya dia menarik konklusi, kesimpulan yang salah bahwa dia muncul tanpa sebab. Ya, jadi ada 18 jenis pandangan salah yang berkaitan dengan masa lalu. Nah, pagi hari ini kita akan masuk ke pandangan salah yang berikutnya, ya. Oh, ada juga yang penyangkalan ya, yang berbelit-belit itu. Ada kan? Paham pandangan salah berbelit-belit gitu. Tidak mau dan tidak berani untuk mengemukakan ininya sendiri gitu. Dia tidak gagah perkasa mau menunjukkan dirinya, this is where I stand for, ya, ini loh saya gitu, begini menurut saya. Dia akan berbelit, tapi dia istilah orang Jawa ngeyel terus gitu. Apakah ada roh gitu? Dia bilang no, kalau menurut saya nggak ada yang roh yang seperti itu. Oh berarti roh nggak ada? Enggak juga sih, saya nggak. Jadi dia berbelit terus, berkelak-kelok seperti belut gitu, licin, sulit untuk ditangkap, ya. Dan minggu lalu kalau tidak salah kita mempunyai dua perumpamaan yang bagus, kemelekatan dan juga apa yang satu yang seperti lintah itu dan yang satunya seperti ular. Ciri kemelekatan dan juga yang satunya adalah antipati, kebencian, ya. Jadi ada di kitab komentar dijelaskan bahwa kebencian pun juga termasuk kemelekatan gitu.
Ya, meskipun secara abhidhamma kebencian dan kemelekatan itu adalah dua wujud yang berbeda, tetapi Anda harus memahami kenapa kebencian disebut sebagai kemelekatan, karena kalau Anda tidak melekat kepada apapun maka tidak ada kebencian. Paham nggak? Anda benci, Anda marah karena Anda sedang melekat kepada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda benci dan apa yang membuat Anda marah. Contoh, kalau Anda marah terhadap siapa? Suami, istri, atau anak Anda, lihat. Anda sedang tidak bisa menerima posisi suami, istri, atau anak Anda pada saat ini apa adanya. Anda melekat pada ide, persepsi bahwa suami, istri, atau anak ini harus berbeda dari yang sekarang. Maka di dalam kitab komentar diberi perumpamaan yang sangat indah sekali minggu lalu. Kalau nafsu kemelekatan itu ibaratnya seperti lintah yang menggigit seseorang. Dia tidak mau melepaskannya kan, disedot terus darahnya gitu, nggak lepas-lepas. Tapi kalau kebencian, antipati itu juga disebut sebagai model atau modenya adalah kemelekatan, dalam artian seperti ular yang menggigit. Dia melekat, menggenggam, tetapi bukan untuk apa-apa, untuk dihancurkan. Ya, sama. Kalau Anda sedang marah terhadap seseorang, Anda juga tidak bisa melepaskan wajah mereka dengan senyuman. Bisa nggak? Saya marah loh sama kamu, sambil senyum. Maka inilah juga tersenyum itu penting sekali di dalam meditasi. Kenapa banyak orang meditasi gagal? Karena mereka tidak bisa tersenyum dengan keadaan apapun yang sedang dialaminya. Dengan nafas yang masih berat, dia melawan, tidak bisa rileks, diterima, nafasnya masih berat, ya. Keadaan apapun, tubuh masih tegang, dia juga melawan sehingga wajahnya juga tegang dan seterusnya. Tidak bisa rileks, ya, tidak bisa tersenyum dengan keadaan apapun yang sedang dialaminya. Nah, contoh-contoh seperti ini kan sangat indah sekali, ya, bahwa kemelekatan itu seperti lintah yang menggigit, menghisap darah, sementara kemarahan, kebencian itu disebut juga kemelekatan dengan perumpamaan seperti ular yang menggenggam mangsanya dengan tujuan untuk menghancurkannya, ya. Jadi ada 18 pandangan salah yang berkaitan dengan masa lalu, dan sekarang kita akan mencoba membahas jenis-jenis pandangan salah yang berikutnya. Ada satu yang menarik. Seperti di kelas pertama yang sudah saya sampaikan, bahwa 62 pandangan salah ini saya rangkumkan dari satu sutta saja loh. Satu sutta di Digha Nikaya yang pertama sutanya. Ya, ini apa? Brahma Jala Sutta. Sutta pertama di Digha Nikaya. Ya, Brahma Jala Sutta. Anda harus mulai mencerna kenapa para arahat di masa lalu pada waktu konsili yang pertama, ya, yang dibaca pertama kali adalah sutta ini. Ya. Pada saat yang mulia, siapa yang membaca bagian Dhamma? Siapa? Yang membaca Dhamma di konsili yang pertama siapa? Yang Arya Nanda, ya, diminta untuk membaca Dhamma yang pertama kali yang dibaca adalah Brahmajala Sutta. Makanya ditempatkan di Digha Nikaya yang sutta pertama di paling depan. Tujuannya jelas, untuk memberikan pemahaman kepada para murid Buddha di masa lalu bahwa hai, hati-hati loh terhadap 62 pandangan salah ini loh. Kalau Anda juga tidak tahu 62 pandangan salah, coba kita sudah belajar 18 jenis pandangan salah. Saya yakin ada saja di antara Anda yang sebelum diberi informasi di kelas ini Anda menganut salah satu dari 18 itu. Pasti ada, coba dianalisa. Kalau tidak ada, pasti di 44 pandangan salah yang berkaitan dengan masa depan salah satunya Anda anut loh.
Ya, nah makanya di konsili yang pertama sutta ini dibaca terlebih dahulu untuk memberi batasan, untuk memberi satu warning kepada para murid Buddha, para biku di masa lalu dan bikuninya untuk hati-hati jangan terjebak pada satu atau lebih dari 62 pandangan salah ini. Nah, Buddha di akhir dari sutta tersebut mengatakan bahwa semua pandangan salah ini dianggap sebenarnya hanya perasaan dari para pertapa dan brahmananya saja. Perasaan mereka ya yang tidak mengerti, katakan oleh Buddha, tidak mengerti dan tidak melihat. Ya, jadi para pertapa itu tidak mengerti dan tidak melihat secara utuh. Dia hanya melihat satu pengalaman saja. Dan kemudian dia simpulkan menjadi satu kebenaran. Bukankah ini juga kadang dianut oleh beberapa dari teman kita, melihat dari satu sisi dan kemudian kita simpulkan bahwa inilah kebenaran. Anda masih ingat cerita tentang gajah itu? Ada orang buta dan seterusnya ya yang diminta untuk mendefinisikan gajah. Lihat, masing-masing mendefinisikan sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan mereka sendiri, and yet mereka menganggap inilah gajah. Ya? Makanya belajar Dharma itu harus terstruktur karena begitu luasnya Dhamma. Seperti yang sering saya sampaikan, Dhamma itu ibaratnya sinar matahari ini loh. Ya, sinar matahari ini kekuatannya luar biasa, terpencar kemana-mana gitu. Ada di mana-mana. Dhamma pun juga luas sekali seperti sinar matahari tersebut gitu. Dan kalau Anda harus mempelajarinya sendiri, maka akan sulit buat Anda untuk bisa memahami Dhamma ini dengan baik. Bahkan teman-teman saya di Myanmar selalu mengatakan untuk menyelesaikan menghafal Tipitaka, mempelajari Dhamma itu butuh waktu mungkin 20 tahun. Biku loh. Apalagi Anda. Biku aja butuh waktu 20 tahun. Ya, nah inilah mengapa kemudian guru menjadi penting sekali, karena guru itu ibaratnya adalah kaca pembesar yang mengumpulkan sinar matahari tadi sehingga terkumpul lewat kaca pembesar, kemudian kertasnya bisa dibakar. Ya, dengan bantuan guru akan mengumpulkan dharma untuk membakar kertas kilesa kita, kekotoran batin kita. Ya, guru itu penting sekali di dalam Dhamma. Kita nggak bisa mengalami kemajuan tanpa guru. Itu, lihat saja, guru meditasi Buddha yang pertama tidak bisa mencapai nibbana tanpa bantuan Buddha. Sampai sekarang beliau juga masih di alam Brahma paling atas sana. Ya, tidak bisa merealisasi nibbana, tidak ada guru. Ya, nah, jadi Buddha mengatakan bahwa semuanya itu hanyalah perasaan para pertapa dan brahmana saja yang tidak mengerti dan juga tidak melihat sesuatu secara objektif, gitu. Jadi itu hanyalah dambaan. Kalau menurut istilah Buddha itu ada bahasa palinya yang ada aja natang apa satang weda yitang tanha gatanang parita sita wipandita mewa. Jadi hanya dambaan saja dari nafsu-nafsu dia gitu, kerinduan dia, obsesi-obsesi dia, dan gejolak hati mereka yang tenggelam dalam nafsu-nafsu keinginan, terbelit oleh nafsu keinginan, terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Kalau Anda ingin lagi mempelajari ajaran Buddha tentang bagaimana supaya tidak terburu-buru menyimpulkan sebagai idam ewa sacang mogang anyang, idam ewa sacang, hanya ini saja yang benar, moga anyang, yang lainnya false, salah. Anda boleh baca satu sutta yang sangat bagus sekali, judulnya adalah Canki Sutta, C-A-N-K-I Sutta. Canki, C-A-N-K-I Sutta. Sutta tersebut sangat bagus sekali untuk mencerahkan Anda bagaimana Anda harus memegang pendapat Anda untuk tidak mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar dan yang lain salah, kemudian mencoba untuk menghancurkan pendapat orang lain tersebut. Ya. Nah, dari 62 pandangan salah, kita sudah belajar 18 pandangan salah, berarti 62 dikurangi 18, ada berapa anak-anak?
42 pandangan salah yang tersisa itu berkaitan dengan masa depan, ya. Jadi lihat, 18 berkaitan dengan masa lalu, sisanya berkaitan dengan masa depan. Lihat fenomena manusia ini, mereka lebih tertarik dengan masa lalu atau masa depan, betul? Ya, Anda kalau misalkan ada biku yang bisa membaca past lives Anda pasti berduyun-duyun ke sana, betul? Atau ada biku yang bisa membaca masa depan Anda pasti berduyun-duyun ke sana. Tapi kalau diberitahu itu loh ada biku di DBS yang bisa membaca masa kini Anda enggak Anda enggak tertarik. Lihat bagaimana manusia ini tidak terbelit oleh khayalan-khayalan mereka. Mereka hidup dalam khayalan. Mereka lebih tertarik untuk mengetahui kehidupan masa lampaunya dan mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini daripada mencoba untuk memahami proses detik demi detik yang sedang Anda alami saat ini. Ya, inilah meditasi Buddhis. Karena sesungguhnya kebenaran ada di setiap detiknya ini. Kalau Anda mampu membangun mindfulness, perhatian penuh Anda di present moment, detik demi detik yang Anda alami, Anda akan menemukan Dhamma. Anda akan melihat bahwa segala sesuatu anicca. Kalau segala sesuatu itu anicca, lalu buat apa Anda menghabiskan uang yang begitu banyak hanya untuk pengen tahu apa yang terjadi di masa lalu atau masa depan? Nah, misalkan ada Suhu atau Bante yang bisa membaca masa depan Anda. Minggu depan Anda akan mendapatkan ini gitu. Tiba-tiba kesempatan itu ya karena anicca lewat begitu saja dan Anda meratapinya lagi, ya. Kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu anicca, lalu buat apa kita hidup di masa depan ataupun hidup di masa lalu? Seseorang yang hidup di masa lalu dan hidup di masa depan adalah orang yang sedang berkhayal, ilusi, moha-nya kuat sekali. Ya, jadi Buddhism selalu mengajarkan kepada kita bagus untuk bisa mengetahui masa lalu, ya. Tetapi pengetahuan masa lalu tidak bisa mencerahkan kita. Hanya pengetahuan tentang masa saat ini yang bisa mencerahkan kita. Nibbana ada di saat ini, ya. Dengan mengetahui proses nama dan proses rupa detik demi detiknya, Anda akan merealisasi anicca, dukkha, dan anatta. Ya, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ada poster atau gambar gitu kan, festival gitu. Festival ada 3 loket, yang satu membaca masa lalu, loket pertama, yang loket kedua membaca masa saat ini, yang loket ketiga membaca masa depan. Ternyata orang-orang yang ngantri di loket 1 dan loket 3 aja. Loket 2-nya kosong, nggak ada yang ngantri. Ini fenomena manusia. Ya, nah kalau Buddhis sekarang kita jadi tahu, oh kalau ada 3 loket, maka kita masuk ke loket 2. Ya, loket 1 dan loket 3 tidak penting lagi. Ya, nah mari kita lihat 44 pandangan salah yang berkaitan dengan masa depan. Jadi sebelum saya jelaskan, saya minta mulai memahami perbedaan kelahiran kembali yang diajarkan oleh Buddha dengan kelahiran kembali yang diajarkan oleh non-Buddhis. Karena yang mengajarkan kelahiran berulang-ulang itu tidak hanya Buddha saja, ya, Hindu dan yang lain-lainnya itu mereka juga mengajarkan. Tetapi yang membedakan adalah bahwa di paham mereka itu ada yang disebut Atman, gitu. Jadi roh yang kekal, yang berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain yang tidak berubah-ubah, ya, yang menjadi identitas mereka, ya. Tadi saya lupa, pandangan salah yang ketiga adalah Sakkaya Ditthi. Pandangan salah tentang identitas diri kita. Kita mengidentifikasikan tubuh kita sebagai kita, aku, milikku, dan lain sebagainya. Atau mengidentifikasi nama atau batin, perasaan, persepsi, kemudian
sangkara dan juga winyana kanda sebagai aku, diriku dan milikku, ya itu pandangan salah yang ketiga. Nah, paham lain juga mengajarkan tentang kelahiran yang berulang-ulang. Mereka menyebutnya sebagai reinkarnasi. Nah, apa yang membedakan reinkarnasi dengan punabbawa yang diajarkan oleh Buddha? Punna itu berulang-ulang, bawa itu eksistensi atau kehidupan. Kehidupan yang berulang-ulang. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mereka mempercayai adanya roh yang kekal. Dengan contoh yang sudah pernah saya sampaikan, ibaratnya mereka menanam biji mangga dan kemudian biji mangganya tumbuh menjadi pohon mangga yang lebat, berbuah mangga yang banyak sekali. Maka pada saat digali di akarnya sana, biji mangganya masih tetap ada di sana. Paham? Ya. Tetapi Buddhism tidak mengajarkan seperti itu. Pada saat biji mangga ditanam, dia begitu berubah menjadi tunas, biji mangganya udah berubah juga. Begitu berubah menjadi batang pohon mangga, biji mangganya mungkin sudah hilang. Ya, apalagi kalau sudah berbuah, udah pasti bijinya sudah hilang. Ada satu proses perubahan detik demi detik. Seperti kita ini juga mengalami proses perubahan detik demi detik. Ya, jadi kita di kehidupan yang lampau dengan kita yang sekarang bukan makhluk yang berbeda, tapi juga bukan makhluk yang sama, ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, mereka mempercayai ada biji mangga yang tidak berubah tersebut. Atau ada juga kehidupan yang mengatakan ya ada reinkarnasi, tetapi setelah kehidupan kali ini mereka akan hidup dikirim ke surga atau ke neraka yang kekal. Dan yang mengalami kehidupan surga dan neraka yang kekal adalah biji mangga yang sama. Ya, tapi Buddhism tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu 62 pandangan salah ini sangat bagus untuk Anda pahami. Nah, kelompok yang pertama adalah paham tentang persepsi yang abadi. Seseorang yang mempunyai persepsi yang dikatakan sebagai persepsi yang abadi. Ada 16 jenis, di mana para pertapa dan brahmana menyatakan roh. Jadi saya baru saja terpikir mungkin atta itu lebih bagus dalam konteks ini diterjemahkan sebagai roh, ya. Meskipun biasa diterjemahkan sebagai diri atau aku, ya, tapi dalam konteks Indonesia kata roh menjadi lebih bagus untuk dipakai untuk atta, ya. Roh. Jadi seseorang memahami rohnya itu sehat dan sadar, itu saya beri garis bawah karena nanti akan saya jelaskan sehat dan sadar itu artinya apa. Setelah meninggal, dia kemudian menarik konklusi yang salah bahwa roh itu adalah materi, ya, material. Kemudian yang 20 itu paham yang menganggap roh itu non material, non materi. Yang 21 materi dan non materi. Yang 22 bukan materi dan bukan non materi. Yang 23 terbatas, kemudian tidak terbatas, atau kedua-duanya, yaitu terbatas dan tidak terbatas, atau tidak keduanya, yaitu bukan terbatas, bukan pula tidak terbatas, atau mempunyai persepsi yang seragam, mempunyai bermacam-macam persepsi, mempunyai persepsi yang terbatas, mempunyai persepsi yang tidak terbatas, atau roh itu selalu bahagia, atau roh itu selalu menderita, atau roh itu ya bahagia ya menderita, atau roh itu tidak bahagia dan tidak menderita. Jadi 16 pandangan salah ini berkaitan dengan mereka yang mempunyai pengalaman dan kemudian menganggap ada persepsi yang abadi. Nah, sekali lagi, kalau Anda menolak kitab komentar, menolak kata-kata, menolak kitab tafsir, lalu apa yang Anda pahami dengan kalimat-kalimat seperti ini? Ini kalimat ada di Sutta Pitaka. Kalau Anda membaca hanya suttanya saja, Anda akan menemukan kalimat ya kira-kira seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa yang Anda pahami? Karena di Indonesia masih saja ada orang yang menolak kitab komentar. Jawaban yang bagus buat mereka yang menolak kitab komentar apa? Lalu komentar siapa yang kamu pakai? Komentar kamu, entang gintung gitu.
Ya komentar siapa? Lalu lebih baik kita membaca komentarnya para arahat di masa lalu, ya, daripada mempercayai komentar seseorang yang belum tentu arahat. Ya, nah kita tidak untuk melekatinya bahwa komentar arahat itu sebagai satu kebenaran kemudian menghancurkan pendapat atau komentar-komentar yang lain, tidak. Tetapi paling tidak kita bisa memahami apa itu yang dimaksud oleh Buddha di suta-suta tertentu. Nah, mari kita lihat komentarnya. Ya, apa yang disebut roh yang sehat dan sadar setelah meninggal adalah materi. Jadi begini. Kalau Anda bermeditasi untuk, katakanlah Anda bermeditasi dengan menggunakan kasina, ya, kasina itu satu device itu bulat, mungkin 20 atau 30 cm diameternya, diberi warna-warna tertentu, kuning, biru dan sebagainya, ya. Kemudian benda ini Anda letakkan kira-kira di depan Anda, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, ya, ukuran yang ideal, dan Anda lihat dengan mata terbuka, kemudian Anda tutup mata Anda dan Anda mencoba untuk bisa mempertahankan replika warna kasina dan bentuk kasina tadi, ya, pada saat Anda tutup mata sampai Anda mampu menutup mata berjam-jam dan gambar tersebut masih tetap kelihatan. Replikanya masih tetap kelihatan. Kalau dia berwarna kuning, Anda melihat itu benda itu berwarna kuning. Ya, nah itu yang disebut Uggaha Nimitta. Jadi kalau Anda sudah berhasil mempertahankan bentuk kasina tersebut, biasanya guru akan melepaskan kita untuk memberi kebebasan kepada kita untuk berlatih sendiri, karena sudah dianggap mempunyai Uggaha Nimitta, sudah mempunyai tanda latihan untuk meditasinya, untuk dilatih lagi sehingga dia menjadi makin cemerlang, makin cemerlang, makin cemerlang gitu. Sampai pada saat dia mencapai jhana dengan bantuan kasina, dia udah melihat kasina ini sudah berbeda lagi. Ya, warnanya menjadi lebih cemerlang seperti kristal, mungkin bercahaya dengan cahaya yang terang benderang. Kemudian juga batin ini menjadi sangat fleksibel, seolah-olah bersatu dengan kasina tersebut dan bisa ditarik ke kanan ke kiri tidak terbatas, ke atas ke bawah tidak terbatas, dan seterusnya. Karena batin sudah menjadi sangat lentur dan sangat terlatih patuh terhadap apa yang kita inginkan gitu. Nah, seseorang yang tidak memahami ajaran Buddha pada saat berlatih meditasi, mencapai keadaan yang seperti itu, akhirnya dia keliru menginterpretasikan. Kenapa? Karena seseorang yang mengalami jhana itu dia akan mendapatkan satu perasaan yang bahagia sekali. Campuran antara piti dan suka. Piti itu apa? Zest atau bahasa Indonesianya kegiuran, dan suka itu adalah kebahagiaan. Jadi ada perasaan blissful, sangat-sangat dalam sekali dan sangat-sangat lembut sekali. Perasaan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan jenis kenikmatan yang sudah Anda alami dengan panca indera Anda. Dan inilah mengapa mereka yang tidak memahami ajaran Buddha keliru menginterpretasikan, oh inilah rohku. Coba, kalau kita tidak mengenal ajaran Buddha mungkin kita percaya. Sering kan manusia terobsesi oleh pandangan-pandangannya yang salah. Atau kalau Anda baca pengalaman-pengalaman orang yang mati suri, yang mengalami NDE, Near Death Experience, Anda lihat pengalaman mereka hampir seragam. Mereka melihat lorong cahaya atau mereka melihat cahaya dan mereka menganggap itu adalah Tuhan atau siapa atau utusan Tuhan dan lain sebagainya. Dan mereka mendapatkan rasa bahagia yang sangat kuat sekali, ya. Keliru menginterpretasikan. Tapi Buddha mengatakan di dalam Abhidhamma, Buddha mengatakan dianalisa bahwa cahaya tersebut itu hanyalah pantulan dari materi dan lain sebagainya. Perasaan blissful itu hanyalah cetasika yang disebut piti dan suka dan seterusnya. Yang keduanya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Kasinanya ini hanyalah konsep kebenaran konvensional yang tadi malam sudah kita pelajari di kelas Abhidhamma. Dan di luar dari itu semua sudah tidak ada lagi makhluk apapun. Abhidhamma mengurai
memecah pengalaman jana sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, bahwa yang cahaya tersebut hanyalah konsep, perasaan bahagia yang mendalam itu hanyalah cetasika, piti dan suka, ya, yang muncul bergantung kepada cita, kesadaran, dia muncul lenyap dan seterusnya, dan di luar daripada itu fenomena yang lain sudah tidak ada lagi. Jadi kita pada saat membaca Abhidhamma yang seperti itu kita tahu, makanya kita harus berterima kasih kepada Buddha yang bisa mengajarkan sesuatu yang menjaga kita jatuh dalam pandangan yang salah. Nah, mereka yang bermeditasi dengan kasina ini kan bentuk materi, ya kan, bentuk material, itu materi, sehingga pada saat mereka mengalami pengalaman meditatif masuk ke dalam jana seperti itu, mereka keluar dari jana kemudian menyimpulkan, oh, aku itu adalah ternyata bentuk materi, ya, buktinya saya tadi memandang meditasi dengan materi seperti ini, kemudian saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Jadi si aku ini adalah materi, ya. Kemudian arti sadar di sini adalah persepsi, ya. Ya, dia kan tadi dikatakan sehat dan sadar gitu. Ya, dia sadar karena dia masih mempunyai persepsi, saya sedang bersatu dengan cahaya. Itu kan persepsi, ya. Tapi persepsinya distorted. Persepsi yang masih kotor, yang masih keliru menginterpretasikan pengalaman meditasi beliau. Nah, paham seperti ini dianut oleh di zaman Buddha itu ada 6 tokoh-tokoh spiritual yang dikatakan Buddha sebagai sektarian. Kenapa dikatakan sektarian? Nah, ini yang menarik, Anda harus tahu. Buddha mendefinisikan sesuatu sebagai sektarian karena dengan definisinya adalah mereka mengatakan tadi idamewa sacang mogang anyang, hanya ini saja yang benar, yang lain salah gitu. Ya. Dan mereka mengatakan itu karena hanya atas dasar persepsi saja, bukan atas dasar realisasi langsung gitu. Ya, seperti tadi gajah tadi diminta seseorang yang ada 6 orang diminta untuk mendefinisikan gajah, dan mereka mendefinisikan menurut keterbatasan mereka sendiri. Jadi ibaratnya diberi contoh di Cangki Sutta, orang-orang sektarian yang menganggap sesuatu sebagai kebenaran hanya kebenaran ini saja, yang lain salah, itu seperti barisan orang buta. Yang depan buta, yang tengah buta, yang belakang buta, nah, sama-sama berjalan gitu. Yang depan nggak melihat, yang tengah nggak melihat, yang belakang juga, yang mengikuti juga sama tidak melihatnya gitu. Ya, nah, kaum Ajiwaka itu seperti itu karena dia tidak menguasai jana sebenarnya, maka mereka hanya mencoba untuk ya, kalau dengan istilah Yunani, 6 guru tersebut bisa dikatakan juga sebagai filsuf, mencoba untuk berfilsafat, gitu. Mendengar informasi ada pertapa di sana, mencapai kebahagiaan kasina tadi seperti yang saya katakan tadi, kemudian dia mencoba untuk berfilsafat, menyimpulkan sebagai satu teori, oh ternyata berarti roh itu materi, gitu, ya. Kan banyak, sampai hari ini masih saya sering menemui orang-orang yang terlalu yakin dengan pendapatnya sendiri gitu. Padahal kalau buat kita yang mengerti tentang subjek-subjek tertentu, kita jadi tahu nih orang kok melekat pada pandangannya sendiri gitu. Ya, banyak sekali hal-hal seperti ini masih terjadi di zaman modern sekarang ini. Jadi dia karena tidak menguasai jana. Kenapa tidak menguasai jana? Kaum Ajiwaka ini, tokoh filsuf yang hidup di zaman Buddha, salah satu dari 6 tokoh filsuf di zaman Buddha. Karena mereka fatalis. Apa sih fatalis? Fatalis itu orang yang nerima nasib gitu loh. Ya udahlah, memang kita dilahirkan seperti ini, ya udah nasib, udah nggak usah ngapa-ngapain juga, paling sudah digariskan seperti ini. Saya udah ditakdirkan seperti ini, ya sudah, terima aja nasib kita gitu. Ya. Jadi akhirnya mereka tidak mau berusaha,
Inilah mengapa dikatakan mereka sebenarnya tidak menguasai jana, ya, dan juga mereka menolak hukum karma. Inilah mengapa mereka tidak mengambil aksi apapun untuk merubah nasibnya, ya. Jadi mereka hanya berfilsafat saja, ya. Kemudian arti sehat di sini adalah kekal, ya. Sinonim untuk nica, ya, tidak mengalami sakit, yaitu tidak adanya kehancuran. Jadi kitab komentar menjelaskan istilah-istilah yang tidak kita pahami di dalam Pitaka. Jadi kitab komentar itu penting sekali. Tadi sehat dan sadar, oh ternyata sehat itu artinya kekal di sini. Ya, sadar itu artinya dia mempunyai persepsi yang dikatakannya sebagai menjadi properti milik si roh tadi, ya. Nah, penjelasan berikutnya, paham yang nomor 20, paham berikutnya itu memahami tanda pencapaian jana non materi sebagai roh yang nomor 20, ya, persepsi sebagai milik roh. Ini dari dari Sutta, ya, dengan hanya menduga-duga seperti para Niganta, itu adalah filsuf yang hidup juga di zaman Buddha, kaum Jain, ya, dan lain-lain, bukan Jaim, ya. Jain. Mereka menyatakan roh kekal setelah kematian, mempunyai persepsi dan non materi. Jadi tadi ya, saya akan jelaskan pencapaian jana non materi, ya. Disebut jana non materi berarti jana yang sudah meninggalkan semua bentuk materi, non material. Jadi pada saat seseorang mencapai jana dengan bantuan kasina, maka objek jana dia adalah replika dari kasina yang sudah berubah warna dan lain sebagainya tadi, ya. Maksudnya menjadi warnanya berubah menjadi lebih cemerlang, menjadi lebih jernih, bercahaya dan lain sebagainya, seperti kristal, ya, tidak seperti kaca. Kalau kasina biasanya kan mungkin kan tidak tembus pandang seperti buku ini, katakanlah berwarna kuning gitu. Kalau ini ibaratnya kasina, kalau Anda sudah mengambil objek ini sebagai objek jana Anda, dia akan berubah seperti kristal, bercahaya gitu. Nah, pada saat dia ingin atau mengembangkan meditasi untuk mencapai jana non material, non materi yang pertama, maka yang dia harus lakukan adalah pada saat katakanlah objeknya tadinya ini, kemudian dia bertekad untuk menghilangkan kasina ini dari objek kesadaran jana dia. Dengan demikian yang tersisa apa? Kalau ini tadinya ada kemudian ini dihilangkan, yang tersisa yang kelihatan adalah space-nya ini, ruangannya ini, angkasanya ini yang ditinggalkan oleh kasina tadi. Dan inilah yang kemudian dijadikan objek jana non materi yang pertama. Makanya bahasa Palinya disebut akasa nencayatana jana. Jana dengan objek ruangan yang tanpa batas. Jadi pada saat ini di remove, kemudian objek jananya adalah ruangan yang ditinggalkan ini, kemudian mencoba untuk mempertahankan objek ini selama berjam-jam, dan kemudian dilatih supaya bisa dikembangkan ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah sampai tidak terbatas, ya. Maka dia mencapai jana yang pertama dari rupa yang disebut jana dengan objek ruangan tanpa batas. Ruangan sudah bukan materi lagi. Kalau yang ini kan materi tadi, ininya di remove jadi non materi, bukan materi, ya. Nah, kemudian ini jana non materi yang pertama. Kalau dia ingin masuk yang lebih lembut lagi ke dalam jana yang kedua yang non materi, maka objeknya dirubah lagi. Bukan akasanya tadi, bukan angkasa atau ruangan yang menjadi objek dari jananya, tetapi ada yang dijadikan objek adalah kesadaran dia yang melihat angkasa tadi. Paham? Ya, saat ini kesadaran Anda mendengar suara saya.
Kalau Anda ingin masuk dalam jana tadi, ibaratnya yang Anda tangkap sekarang adalah kesadaran yang mendengar suara saya. Ya, sangat sulit untuk Anda bayangkan, dan memang ini keadaan batin yang sangat lembut. Tetapi seseorang yang mencapai jana, hal seperti ini bukan sesuatu yang sulit karena batin mereka sudah terlatih, ya. Makanya objek jana yang kedua disebut winyananca jana, ayatana jana. Jadi jana dengan landasan objek kesadaran yang tidak terbatas. Jadi kesadaran yang menangkap angkasa tadi, menangkap ruangan tadi, itu yang ditangkap sebagai objek meditasinya. Ya. Kemudian kalau dia ingin masuk ke jana yang ketiga yang lebih lembut lagi, ya, non materi yang ketiga, objeknya lagi dirubah. Bukan kesadarannya ini tadi yang dianggap yang ditangkap sebagai objek meditasinya, tetapi kesadaran ini yang kemudian lenyap. Kan kesadaran muncul lenyap. Nah, kelenyapannya ini yang ditangkap sebagai objek. Sulit ya, dipahaminya sulit, apalagi dilatih. Tapi mungkin kalau dilatih menjadi lebih mudah untuk dipahami, kan? Karena Anda mengalaminya sendiri, kita mengalaminya sendiri. Akin caya tanah jana. Jadi jana tentang nothingness, kekosongan. Jadi lenyapnya kesadaran tersebut itu dijadikan objek meditasinya, ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin masuk ke jana non materi yang tertinggi, objeknya apa? Kesadaran yang menangkap kekosongan tadi. Jadi makin lembut, makin lembut, makin lembut, makin lembut. Ini adalah jana non materi. Nah, kaum Niganta ini juga filsuf, satu dari 6 filsuf yang hidup di zaman Buddha serta pengikutnya, meyakini bahwa roh imaterial itu tinggal menyebar di dalam tubuh seperti rasa pahit di daun nimba. Ini dari kitab komentar. Jadi di kitab Pali itu ada nimba, daun nimba itu dikatakan daun tersebut itu pahit sekali, ya, pahit sekali. Dan kaum Niganta ini meyakini bahwa roh imaterial itu menyebar di seluruh tubuh, gitu. Jadi ada dimanapun di seluruh tubuhnya, gitu, ya. Paham yang berikutnya, paham yang ke-21 adalah memahami tanda-tanda pencapaian jana materi dan non-materi sebagai roh dan persepsi yang muncul sebagai milik roh seperti para ajatawadin, ya, dalam kurung ini saya sebutkan, mungkin istilah ajatawadin ini merujuk kepada Adhyatma Widya, pengetahuan tentang roh tertinggi di Vedanta, jadi kaum Hindu yang hidup pada masa itu, ya. Jadi maksudnya seperti ini, kan paham yang ke-21 ini mengatakan roh itu materi tapi juga non materi. Kenapa bisa mempunyai pendapat seperti ini? Karena orang tersebut melekat dan mempersepsikan secara keliru pencapaian dia pada saat dia mencapai jana materi, ya. Pada saat dia masih mencapai rupa wacara jana, jana material. Kemudian dia mempersepsikan, oh roh ini ternyata materi, ya. Kemudian dia naik lagi ke jana non materi dan dia menyimpulkan, oh berarti roh ini bisa materi, bisa non materi, ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian paham yang ke-22 itu hanya muncul dari hasil penalaran, ya, bahwa roh ini bukan materi seperti tangan, kaki dan lain-lain, karena residu atau sisa formasi yang lembut yang pada saat mereka masuk ke dalam jana non materi yang tertinggi itu tidak bisa melakukan fungsi khusus materi seperti fungsi khusus tadi, tangan, kaki dan lain sebagainya. Tetapi disebut non materi juga tidak, karena pengalaman orang yang mencapai jana ternyata dia juga belum mampu melampaui sifat khusus dari materi. Berarti disebut, oh roh itu bukan non materi, bukan pula materi. Ini cara berpikir orang India, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Dia membuat statement, roh adalah A, ya, roh adalah B, roh adalah A dan roh adalah juga B, roh adalah bukan A dan bukan B, selalu begitu logiknya orang India, ya. Mari kita lanjutkan.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Penjelasannya itu karena perbedaan waktu dan landasan. Jadi begini, perbedaan waktu. Seseorang tidak bisa mencapai jana materi dan non materi pada waktu yang bersamaan. Dia harus mencapainya pada waktu yang berbeda. Karena dia mencapai pada waktu yang berbeda, akhirnya dia juga menyimpulkan ada dua fenomena yang berbeda, bahwa roh itu bisa materi, bisa juga non materi. Atau yang berfilsafat, ya kaum rasionalis mengatakan ya bukan materi, bukan juga tidak materi gitu. Ya, karena perbedaan waktu dari pencapaian meditatifnya, ya juga perbedaan landasan di dalam dia mencapai pengalaman meditasinya, sehingga ada yang mengatakan roh itu materi atau roh itu juga non materi dan seterusnya. Perbedaan waktu pengalaman. Contohnya, kalau Anda bermeditasi, mulai merangkak dari jana 1, jana 2, jana 3, dan jana keempat material, ya, maka setelah itu kalau Anda ingin meningkatkan pencapaian jana Anda akan mencapai jana non material, jana non materi. Lihat, waktunya berbeda. Setiap pengalaman yang sebelumnya disimpulkan secara keliru bahwa ya inilah rohku ini. Rohku ternyata material. Tetapi pada saat dia mencapai jana non material, dia kemudian menyimpulkan lagi juga non material. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian 4 paham yang berikutnya 23, 24, 25 dan 26 harus Anda pahami seperti penjelasan di dalam paham keterbatasan dan ketidakterbatasan dunia yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya, kalau Anda lupa saya ulangi, paham ini keterbatasan itu kan minggu lalu kita mengatakan kan bahwa aku dan dunia ini terbatas. Aku dan dunia ini tidak terbatas. Aku dan dunia ini terbatas tapi juga tidak terbatas. Aku dan dunia ini bukan terbatas tapi bukan juga tidak terbatas, ya. Jadi ada yang dianut oleh mereka yang benar-benar mengalami pengalaman jana, ada juga yang dianut oleh hanya kaum rasionalis yang tidak mengalami jana, kemudian mencoba untuk merasiokan, mencoba untuk melogikkan apa yang dia pikirkan dan dia anggap sebagai kebenaran. Kenapa disebut terbatas? Karena pada saat dia mencapai jana dengan bantuan kasina, dia tidak berhasil memperluas kasinanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sehingga dia mengatakan oh roh itu terbatas. Tapi buat mereka yang mampu untuk mengembangkan kasinanya ke segala penjuru tanpa batas, dia akan mengatakan roh itu tanpa batas gitu. Buat mereka yang mencapai kemajuannya secara bertahap, dia akan mengatakan oh roh itu terbatas dan tidak terbatas dan seterusnya. Nah, paham 23, 24 dan sampai 26 itu Anda pahami dengan logika yang seperti itu. Sekarang kita masuk ke paham yang ke-27, yaitu tentang roh yang mempunyai persepsi yang seragam dianut oleh seseorang yang mendapatkan pencapaian meditatif. Kemudian itu yang 27, yang paham ke-28 tentang roh yang mempunyai bermacam persepsi dianut oleh bukan pencapai, nanti akan saya jelaskan. Paham yang ke-29 itu tentang roh yang mempunyai persepsi terbatas dianut oleh seseorang yang menggunakan kasina terbatas. Dan paham ke-30 tentang roh yang mempunyai persepsi tidak terbatas dianut oleh seseorang yang menggunakan kasina yang diperluas. Paham ke-27 yaitu tentang roh yang mempunyai persepsi yang seragam, itu dianut oleh mereka yang mencapai jana. Karena pada saat seseorang mencapai jana, kesadaran mereka akan bersatu dengan objek jananya. Ya, sehingga tanpa pengetahuan dharma yang benar, dia akan menyimpulkan pengalaman tersebut secara keliru, mengatakan bahwa roh adalah cahaya. Ya, itulah yang dianut oleh mereka yang termasuk dalam paham ke-27. Karena roh adalah cahaya, ada perasaan blissful dimanapun, ada perasaan damai, bahagia dimanapun, dia kemudian menyimpulkan bahwa roh ini mempunyai persepsi yang seragam.
Ya. Kemudian kalau yang nomor 28 itu adalah tentang roh yang mempunyai bermacam persepsi dianut oleh bukan pencapai, oleh mereka yang tidak bisa mencapai jana. Banyak kan filsuf yang tidak bisa mencapai jana and yet mencoba mengemukakan teorinya. Banyak kan? Ya. Dia berteori saja dan mengatakan bahwa persepsi ini bermacam-macam, seperti kehidupan kita saat ini. Persepsi kita ini kan bermacam-macam kan, lari ke sana, lari ke sini, mempersepsikan ini sebagai ini, itu sebagai itu, dan seterusnya. Tidak seragam, ya. Kemudian yang ke-29, persepsi terbatas, itu karena dia masuk ke dalam jana, kemudian tidak berhasil mengembangkan kasina ke segala penjuru tanpa batas. Sehingga dia mempersepsikan, oh si roh ini persepsinya terbatas saja, berarti ada yang tanpa batas. Mungkin kalau dilanjutkan seperti itu, makhluk yang mempunyai persepsi tanpa batas, ya, akhirnya dia menyembah makhluk tersebut dan seterusnya. Nomor 30, roh yang mempunyai persepsi tidak terbatas dianut oleh mereka yang masuk ke dalam jana dengan objek kasina dan kemudian berhasil memperluas, menarik kasina ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke segala penjuru tanpa batas, ya. Nah, 4 paham terakhir yaitu roh atau atak atau diri sehat dan sadar setelah meninggal, dan nomor 31 selalu bahagia, nomor 32 selalu menderita, nomor ke-33 dianggap roh itu kadang bahagia kadang menderita, kemudian tidak bahagia tidak pula menderita. Penjelasannya apa? Paham yang ke-31 yang mengatakan bahwa roh ini selalu bahagia dianut oleh seseorang yang melihat dengan mata dewa makhluk-makhluk tertentu terlahir di alam 3 atau 4 jana yang pertama. Artinya 3 itu dengan memakai klasifikasi Sutanta berarti 3 jana yang pertama. Kalau memakai klasifikasi Abhidhamma itu berarti 4 jana yang pertama, ya. Nah, mereka yang melihat kelahiran makhluk di alam jana tersebut dan mereka merasakan bahwa kelahiran di alam jana tersebut itu adalah kelahiran yang penuh kebahagiaan di alam Brahma tadi, ya, karena hasil dari pencapaian meditasinya, pencapaian jananya, kebahagiaan di alam Brahma itu lebih kuat dan lebih stabil, ya, dibandingkan kebahagiaan di alam-alam dewa, ya. Nah, kemudian mereka menyimpulkan bahwa roh itu selalu bahagia, ya. Kesimpulan yang terburu-buru. Kemudian yang nomor 32 dianut oleh mereka yang kemudian mereka merealisasi kehidupan di neraka. Oh, ternyata si roh ini nantinya ya paling menderita terus, ya. Ada kan? Ini orang yang seperti ini hidup, kan ada nih, hidup di zaman sekarang wajahnya gloomy, terus susah ketawa, susah tersenyum. Nah, coba angkat tangan Anda yang susah ketawa, susah tersenyum. Dilatih lah. Nah, saya itu pernah ngelihat di satu kota, kemudian di luar negeri juga pernah melihat, saya berceramah selama berhari-hari itu. Saya notice, saya perhatikan si orang itu dari hari pertama sampai hari terakhir wajahnya flat. Flatnya itu cenderung ininya ditekuk begini terus. Kalau ditekuknya naik kan lebih enak dilihat, ya. Gitu. Ini dilihat ditekuknya ke bawah gitu. Jadi sedih terus, ini orang ini stres, sedih, kasihan gitu. Jadi yang lain ketawa dia tetap gitu aja. Stay cool, man. Ya, hati-hati loh, ya. Kita biasakan kita menjadi orang yang joyful lah, ya, yang bahagia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jangan-jangan ini Anda yang tidak bisa tersenyum ini Anda udah stres dulu kayaknya, nanti setelah ini hidup ini menderita ini. Karena pengalaman yang nomor 32 ini loh, dia melihat kehidupan, oh setelah ini ternyata hidupnya pada masuk ke neraka semua, susah semua gitu. Nah, dia udah nerakanya belum, stresnya udah. Nah, jadi pandangan-pandangan salah yang seperti takut akan masa depan, ya.
Saya rasa banyak sekali dari Anda yang ketakutan akan masa depan. Cobalah kembangkan kebijaksanaan Anda, kembangkan semua pengetahuan dharma Anda untuk menganalisa, sehingga Anda bisa terbebas dari rasa takut akan masa depan. Ya, masa depan itu tidak pasti. Bahkan Buddha di Majjhima Nikaya di Sappurisa Sutta mengatakan, apa yang Anda pikirkan ini, ya, nanti pada saat itu harinya datang, segalanya berbeda lagi. Jadi buat apa memikirkan sesuatu yang berubah terus gitu. Jadi bebaskan diri kita dari rasa takut akan masa depan, sehingga Anda tidak merusak kebahagiaan Anda tidak merusak ketenangan dan kedamaian Anda. Sudahlah, masa depan itu tidak pasti, tidak ada gunanya dipikirkan sekarang. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, tapi berarti nggak boleh untuk planning tentang masa depan. Boleh. Anda planning, saya ingin katakanlah ke puncak, mencapai puncak. Kemudian langkah kedua Anda tentukan, Anda ingin mencapai puncak lewat jalur mana. Setelah jalurnya Anda tentukan, kemudian letakkan, Anda jalani saja hari demi harinya, dan nanti akan tiba di puncak. Jangan saya ingin ke puncak, setelah itu Anda nggak menentukan jalur untuk mencapai ke puncaknya, kemudian Anda meratapi, aduh saya bisa sampai ke puncak enggak ya? Jangan-jangan nggak bisa sampai ini. Kan orang seperti itu kan. Aduh jangan-jangan nanti malah sampainya ke Tangerang nih. Udah stres duluan. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Paham yang ke-33 dianut oleh dia yang melihat kelahiran di alam manusia. Tadi ke-33 itu ya bahagia yang menderita. Oh, berarti roh itu ya memang bahagia, dan kadang bahagia, kadang menderita. Paham yang ke-34 dianut oleh mereka yang melihat kelahiran di alam Wehapala. Wehapala itu adalah alam Brahma Jana yang keempat atau kelima menurut Abhidhamma. Jadi karena Jana 4 dan Jana 5 menurut Abhidhamma ini wedananya, perasaan yang menyertainya adalah upekha, ya, ketenangan, keseimbangan, maka kelahiran di alam Wehapala itu tenang gitu. Tidak ada gejolak, tidak ada kebahagiaan yang meledak-ledak, tidak ada penderitaan, semuanya tenang. Dan disimpulkan secara keliru bahwa roh ini ternyata tidak keduanya, tidak bahagia, tidak pula tidak bahagia, ya. Jadi dari semuanya ini kita sekarang bisa menarik kesimpulan bahwa secara umum mereka yang mampu mengingat kehidupan lampau akan berspekulasi tentang masa lalu. Ya, jadi kalau 18 jenis pandangan salah yang berkaitan dengan masa lalu itu berkaitan dengan para samana dan brahmana, para pertapa dan brahmana yang mempunyai jana dan abhinya, kesaktian, dan mampu mengingat kehidupan lampaunya. Dan kemudian dia berspekulasi. Tetapi mereka yang mempunyai mata dewa akan berspekulasi tentang masa depan. Mata dewa itu apa? Salah satu kesaktian, salah satu abhinya yang bisa melihat kehidupan di alam lain. Ya, jadi dengan demikian maka berakhirlah kelas kita pagi hari ini. Pesan saya, pelajari semua 62 pandangan salah ini dan kemudian analisa, terapkan pada diri Anda, apakah Anda masih mempunyai satu atau bahkan lebih dari 62 pandangan salah ini. Supaya apa? Supaya ya pintu menuju ke Nibbana bisa terbuka lebar, ya. Baik, jadi demikian. Terima kasih.